Nah, yang sebenarnya saya ingin memperoleh penegasan adalah ini kan tadi semua cerita bahwa minta kejelasan apakah di dalam setiap pembahasan itu ditampilkan tentang hitungan-hitungan teknis. Hitungan teknis dapil 1 Aceh, dapil 2 Aceh, perolehan suara sekian karena putusan MK bergeser, karena itu maka kursi ini yang seharusnya diberikan pada Partai Demokrat, diberikan pada Partai Golkar karena itu ada perubahan nama dari A si B. Kan pasti ada itu, Pak. Ya, saya pun bisa menghitung itu. Nah, itu butuh waktu panjang gitu loh, Pak Ketua. Pak Ketua kan tahu itu. Nah, ya, udah maksud saya ini tadi tak jelas dari mulai siapa yang menyampaikan dan sebagainya, ada nggak hitungan itu? Karena tiba-tiba pada jam 15 yang terhormat Pak Hafiz sudah mimpin rapat lagi dan kemudian menetapkan calon-calon terpilih. Nah, tentu kan ada hitungannya Pak Ketua, itu yang mesti dipastikan karena diantara calon terpilih itu sekarang Komisi 2 ada kawan Male, ada yang mulia Pak Rusli Ridwan, terus ada siapa lagi? Kecuali Misbakun aja yang nggak ada di sini. Gitu loh. Ini banyak ini. Oh, Pak Nukman Abdul Hakim, ini kan Komisi 2 juga, Pak. Nah, saya jadi ngeri nih. Gitu loh. Kalau ini barang tak jelas juga. Nah, alhamdulillah Pak Ketua sama saya kan kursi pertama. Itulah, itu hebatnya. Itu maksudnya mantap itu bisa jadi haram itu. Nah, gitu kan. Jadi jangan dikabur-kaburkan. Macam mana kita tak bisa mikir itu kalau kabur-kabur. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Bagaimana tolong diapakan kejelasan hitung-hitungannya itu sebenarnya kan harus ada. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Masa staf juga tidak ada sama sekali kalian yang bisa tahu itu? Nah, saya kira Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini bisa. Nah, saya kira kita juga makanya saya katakan harus fair gitu, harus fair. Memang ada proses hitung-hitungan di situ dan kawan-kawan kesekjenan juga terlibat di situ. Ini makanya saya lihat banyak pura-pura tidak tahu. Ketika ditanya, ya nggak boleh supaya lewat pertanyaan. Karena dokumennya kan juga semua sudah ada, hard copy-nya ada. Coba siapa yang bisa jelaskan Ketua KPU? Bagaimana urusan ini? Tenang aja lah Pak Ketua. Tenang Pak Ketua. Ini udah. Ya. Saling mengingatkan, itu kewajiban. Ya kan? Nah, bagaimana Pak? Enggak, saya mohon izin Pak. Ya. Ada pokjanya di sini, Pak Sigit lah. Pak Sigit. Pak Sigit, ya. Mana Pak Sigit? Bukan Pokja. Jadi opo? Saya dari Biro Hukum. Dengan Biro Teknis. Jadi maksudnya Pak Ketua Pokja apa? Pokja ini nggak nyambung kita ini. Iya. Tapi coba pimpinan ini kayaknya antara komisioner dengan jajaran birokrat di KPU sudah mulai saling cuci piring cepet-cepetan ini. Enggak. Yang jelas saja dulu. Adakah memang yang ditugaskan suatu kelompok kerja untuk menangani masalah seperti ini? Ada? Ada apa tidak? ada. Artinya Pak, SK kelompok kerja itu kan ada batasan waktunya Pak. Iyalah. Nah kemudian kalau sudah kapan selesai, matinya itu apa itu kelompok kerja? Sampai Juni. Juni tahun? April sampai Juni 2009. Ya. April sampai Juni 2009. Nah kemudian setelah itu karena sudah berakhir sesuai dengan tahapan yang di 09 itu kembali ke fungsi tugas biro masing-masing. Oh, ya. Begitu. Ya, betul ini? Ya. Betul begitu Pak? Ya. Jadi Anda tidak Pokja dong? Oh iya tidak. Oh iya, kalau tadi bilang enggak gimana? Iya. Iya. Ya Anda tadi bilang enggak itu bagaimana? Kan pernah ditunjuk Pokja. Ya ada kelompok kerja. Iya, berarti Anda anggota kan? Tapi masa keanggotaan. Ya, nanti lagi jelaskan. Ya. Tapi Anda Pokja kan dulu. Ya, sama nah, gitu. Jangan budet lah, jangan budet lah. Ya. Jangan menyalahkan saya anggota Pokja, tapi tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya. Saya sudah selesai. Ya. Ya, kecuali mantan apa ya, enggak, kalau mantan sudah lewat lagi ya. Jadi itu ya, jangan terus ngeles gitu ya, tidak baik ya. Tidak bertanggung jawab namanya. Ya, ini supaya jelas ya.
Silakan apa Ibu? Nah, Mungkin untuk saya persilakan semuanya nanti bisa menilai meskipun pada waktu itu saya tidak hadir, tapi kembali lagi Bapak Ketua Pimpinan, ya ini berdasarkan nota dinas itu kan ada lampirannya, kita Iya. menemukan lampiran itu. iya. Nah dalam lampiran ini untuk Dapil Sulawesi Selatan itu Sulawesi Selatan 1 dari 8 kursi sudah terbagi 7 kursi di tahap 1 dan 2. Kemudian untuk Sulawesi Selatan 2 itu ada 9 kursi terbagi seluruhnya di tahap 1 dan 2. Nah kemudian ditarik ke Sulawesi Selatan 3 itu ada 7 kursi, kemudian habis juga di Sulawesi Selatan 3. Oke. Maka tahap ketiga ini dari draft Biro Hukum atau mungkin yang dari disampaikan oleh Pak Sekjen itu. Kalau kita lihat di sini lampirannya itu untuk tahap 3 itu hanya ada 1 sisa kursi yaitu dari Sulsel 1 dan di draft ini itu diberikan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya pada Gerindra. Tahap 3 ya. Tahap 3. Tapi persoalannya kan tadinya tahap 2. Kok bisa berubah menjadi tahap 3? Bukan, ini tahap 3. Oleh karena itu, apakah kemudian draft ini tidak digunakan? Saya nggak tahu, tidak digunakan di tanggal 21 Agustus. Gimana? Tanggal berapa draft itu? Tanggal ini 12 Agustus. 12 Agustus. Ya, apakah itu kemudian Itu tidak yang mendapat ketiga adalah Gerindra. Gerindra. Oke. Apakah ini kemudian tanggal 21 Agustus draft dari Biro Hukum itu atau dari Sekjen itu tidak digunakan? Karena ada surat tanggal 14 Agustus, itu saya tidak tahu. Tetapi ya ini 12 Agustus. Tapi ini yang perlu saya sampaikan di sidang terhormat Ya. hari ini. Gitu. Terima kasih. Jadi dalam usulan perhitungan berdasarkan data yang ada untuk tahap ketiga untuk Sulawesi Ya. Selatan Ya. itu Gerindra mendapat Ya. tanggal 12 Agustus. Ya, draft lampiran dari Lampirannya ini, ya. serahkan kemari. Sudah ada fotokopinya itu nanti. Ya, kita minta Bu ya nanti. Udah, ya. iya. Ya, Ini lampiran dari itu. ya nanti mungkin bisa Kasih saja sini nanti fotokopi kembalikan. Ya, ambil apa? Ya, ambil fotokopi. Jelas itu, ya. Jadi, gimana Kepala Biro Hukum? Jelas itu. Perhitungannya. Siapa yang buat itu? Bahan memang ada di Biro Teknis, Pak. Yang Ya. buat itu siapa itu lampiran itu? Kita Ya, di kelompok kerja Biro Teknis dan Biro Hukum itu. Iya. Tetapi angka-angka itu masih angka-angka sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya, karena belum ada putusan KPU ketika tanggal 21. Kapan kau? Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal berapa? Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan 084 itu tanggal 22 Juni. 22 2 Juni. Juli. 2 Juni. Kan sudah ada. Tetapi putusan pleno KPU-nya kan baru terjadi di 21 Oh iya, Agustus. siapa yang bilang itu sebelumnya? Kan Sehingga nggak ada orang yang barang bilang. atau data itu masih data yang sebelum ada itu. Bukan. Gitu. Data itu kan artinya data itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Yang kau siapkan kan berdasarkan harusnya Mahkamah Konstitusi dong. Iya. Hanya Kenapa kau buat itu? hanya pengeterapannya, Pak, maksudnya. Pengeterapannya. Nah, itu loh. Itulah pengeterapannya. Datanya kan data itu sama. Apa maksudnya? Coba dijelaskan dulu. Tenang-tenang saja. Kenapa yang seharusnya itu kan sudah masuk putusan Mahkamah Konstitusi? Kenapa ini tidak dimasukkan putusan Mahkamah Konstitusi? Atau memang sudah dimasukkan ini ternyata memang Gerindra yang harus masuk? Kan itu. Sudah dimasukkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada. Oh, bukan. Angka-angkanya. Iya, angka yang Mahkamah Konstitusi sudah dimasukkan di sini. Sudah.
Sehingga bagaimana divisi teknis? Sudah? Sudah. Tetapi di totalnya itu Pak. Iya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka kalian membuat yang mendapat itu adalah Gerindra. Kan begitu? Ya, sudah ada bahannya. Nah, baru kemudian ada perubahan supaya dibikin ke Hanura. Ya. Begitu? Ya. Ya, Ketua, saya mau dalam ini Ketua. Saya ini sama Pok Jaya namanya ya. Saya kok curiga ini. Ini mulai main-main nih kayaknya. Mas, keputusan MK itu tanggal 20 Juli, betul tak? Anda ini ngedraft tanggal 12 Agustus. Iya kan? Terus kemudian tidak melihat keputusan ini, bagaimana? Saya tidak terlalu mengerti. Jadi sebenarnya perhitungan itu sudah ada dari awal. Maka di tengah-tengahnya ada surat yang digesek-gesek gitu, terus kemudian keluar putusan ini, maka terus dirubah. Problemnya sekarang yang ngerubah itu siapa? Saya mau tanya, ada nggak feeding kepada divisi teknis, dalam hal ini Bu Andi itu, yang membuat hitungan baru terhadap yang itu? Tolong dijawab. Di tanggal 21 saya tidak ada di sana Pak ya. Bukan, tadi memang tidak ada hadir. Ya. Yang ditanyakan, Ya. ini sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Gerindra yang dapat. Iya. Perhitungan baru untuk bisa Hanura mendapatkan kursi, Iya. siapa yang buat? Berubah daripada yang sudah dikonsep tanggal 12 Agustus itu. Itu persoalan. Coba bisa tadi ada tanggal. Bah. Teknis. Ya. Karena saya pada waktu itu memang tidak ada di sana ya. Kalau terjadi itu ada perubahan di tanggal 12. Pertanyaannya sekarang kita kembangkan. Mana sama siapa yang menyimpan draft untuk tanggal rapat tanggal 21 perhitungan suara untuk itu? Di mana disimpan? Yang ditayangkan untuk tanggal 21 itu staf di belakang itu siapa? Belakang bego itu. Siapa? Yang menyimpan di Pak Ketua siapa itu? Tugasnya itu. Biro Teknis. Biro Teknis. Gini pertanyaan nih Pak Ketua ini, saya luruskan dari pertanyaan saya pertama tadi ya. Kan sudah dibuat ini ya, 12 Agustus. Masuk. Terus kemudian ada keputusan yang berbeda yang memenangkan Hanura. Ada dong draftnya? Ada dong draftnya. Ya, Pertanyaan itulah. saya, ada atau tidak di mana barang itu? Siapa yang buat? Tolong dijawab, Pak hukum Ketua. sama teknis. Pak Ketua siapa? Ada di situ? Pak di saya Pak. Ada, alhamdulillah ini jangan. Waduh. Tapi bukan saya yang bikin. Ya kan. iyalah, sudah. Soalnya Pak Ganjar Sudahlah Pak bikin, kan? Ketua. Kalau bikin ya di belakang. Sudahlah. Udah Ketua baca aja. Kalau kopiannya Udah dengerin dulu. Paum. Kalau pertanyaannya siapa yang bikin bukan saya. Iya, iya. Tapi kalau barangnya ada. Ada saya. situ. Jadi pertama begini Pak, pada Ya. waktu kita memutuskan dengan keputusan 259 tahun 2009, Ya. itu 8 kursi di Sulsel 1 ini, pada perhitungan tahap pertama, itu ada 4 kursi. Ya. Didapat oleh PKS 1, Golkar 2, Demokrat 1, jumlahnya 4. Dengan perhitungan suaranya ada di situ Pak ya. Suaranya di sebelah sini Pak, yang satu Oh, lagi. suaranya Nanti tadi sebelah. kursinya dulu, karena kita kan kursinya dulu Pak. Ya. Kemudian pada perhitungan tahap kedua, itu ada tambahan 3 kursi yang masuk. Pertama PAN dapat 1 kursi, P3 1 kursi, Demokrat tambah 1. Pada perhitungan tahap ketiga, ada 1 kursi tambahan untuk Golkar. Sehingga jumlahnya Golkar 3 kursi, PKS 1, P3 1, Demokrat 2. Jumlahnya 8. Ini yang pertama sekali. Kemudian Partai Hanura menggugat, mengatakan bahwa perolehan dari Partai Golkar itu ada penggelembungan. Pak, Oleh karena itu mereka Pak, menggugat mohon maaf, yang draft pertama tadi itu tanggal berapa itu?
ini yang nggak ketemu ini, sebentar. Kalau bisa minta kopinya Pak Ketua. Ya, betul. Bisa tuh. Biar kita ketemu ini urutan 3 draft sampai menghasilkan suara berpindah-pindah ini di mana. Biar kita tahu siapa yang buat begitu. Betul. Di sini. Gimana Pak Ketua? Kemudian setelah Partai Hanura mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, Tanggalnya belum ketemu Pak yang pertama tadi? belum ketemu tanggalnya. Oke. Gampang tanggalnya nggak pergi-pergi, dia nanti ketemu. Ya, coba dicari. Setelah Biar kau nggak mengajukan, pergi-pergi juga. terus Borobudur ya. Cuma maksud tanggalan ini. Kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu Pak, Ya. dan Bapak-Bapak, dilaksanakan rapat pleno KPU berdasarkan putusan MK nomor 84 ya, tanggal 22 Juni ini, kalau ini ada tanggalnya. KPU kemudian minta penjelasan yang tadi saya ceritakan, akhirnya diputuskan pada tanggal 21 itu, oke. maka perolehan suaranya adalah sebagai berikut. Hanura itu mendapat 1 kursi pada tahap yang kedua. PKS dapat 1 kursi di tahap pertama, PAN dapat 1 kursi di tahap kedua, Golkar 2 kursi di tahap pertama, dan P3 1 kursi di tahap kedua. Oh, satu lagi Demokrat 2 kursi di tahap 1 dan 2. Itu Tahap 3 nggak ada. Ya, Kalau berdasarkan surat 112 14 Agustus. ya. Ini perhitungan kapan? Waktu kapan ini? Ini perhitungan yang 21, tanggal 21. 21 Agustus. 21 Agustus, Oh, kemudian iya. dikeluarkan tanggal 2, yang dikeluarkan SK-nya pada tanggal 2 Ya, sudah. September ya. Jadi Setelah ada, tanggal 15, ketika Ya. kita temukan surat ya. yang menghilang. Enggak, entah ini saja kemana Pak. itu, Yang penting ini saja. Yang untuk tanggal 21, cara menghitungnya untuk bisa Hanura mendapat kursi itu dia di tahap kedua. tahap kedua. Tahap kedua. Jadi Tahap bukan tahap ketiga. Bukan. Tahap kedua. Karena suaranya itu mencapai lebih 50% BPP. Lebih dari 50%. Karena ditambahkan. Karena ditambahkan. Nah, ada jumlah suara di situ kan? Ada. Ada. Ini lengkap Pak, nanti saya serahkan ke Ya itu. sampai orang-orangnya, makhluk-makhluknya juga masuk sini. Ada, bagus. Jadi itu. Jadi terjadi perubahan tanggal 12 Agustus itu dihitung Gerindra dapat untuk tahap ketiga. Kemudian dibuat perhitungan untuk tanggal 21 Agustus di mana di situ dikonsepkan penambahan suara sehingga Hanura mendapatkan pada tahap kedua 1 kursi. Kan itu jelas ya. Gerindra nggak ada Pak, Gerindra. Gerindra tadi pertama. Belum. Nanti baru berikut. Ini kan yang kita persoalkan ini Pak. Perubahan sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu ditafsirkan seolah-olah penambahan. Padahal itu perolehan. Perolehan itu dibuat dengan benar ketika konsep tanggal 12 Agustus. Tapi dirubah pada tanggal 21 Agustus menjadi penambahan. Sehingga Gerindra tidak dapat, yang mendapat Hanura dengan penambahan itu. Sekarang siapa yang menyuruh penambahan itu? Tanggal 12. Kan begitu. Padahal surat resmi Mahkamah Konstitusi baru keluar tanggal 17 itu yang disimpan menurut saksi-saksi. Kan begitu. Nah, itu jelas itu barang. Ketua, Pak Ketua. Ya, silakan Pak Loli. Saya jadi bingung, surat sekjen sebetulnya tanggal 12 seperti Pak Ketua bilang, KPU sudah benar, paling tidak sekjen sudah benar, Ya, sudah berada di jalan yang benar. ya. Hanya Alhamdulillah. suratnya meminta penjelasan, jadi ini bingung, apakah itu Ya. menjadi entry point, saya nggak ngerti. Ya. Sebetulnya sekjen sudah benar, Ya. Oleh karena itulah ada upaya ada upaya, begitu, benar. mempengaruhi supaya minta penjelasan. Supaya hitungan yang dibuat oleh tim teknis tadi, Biro Teknis dan Biro Hukum, itu di-drop. Nah, disitulah timbul, nantilah itu kita simpulkan ya, simpulannya. Saya kira faktanya sudah kita temukan. Saya kira begitu ya. Nah, Jadi pimpinan, ya, ada istilah sudah
kita temukan. Apa yang ditemukan? Bah, Nanti dulu apa yang ditemukan satu, terus siapa yang membuat itu sebetulnya harus jelas juga, baru Bukan. ditemukan. Siapa yang Fakta. membuat? Artinya begini, ada barang sudah ditemukan, temukan tentu Bapak ada keluar si, masuk jadi tidak ya, itu. ada si pembuat, ya kan? Si pembuatnya kan belum kita temukan ini siapa yang membuat. Bukan, Pak. Ini yang Ya. ini capek kita begini kalau masuk mundur Bukan, tidak jelas. bukan banyak Tadi, mundur. begini, ini kan sudah kita jelaskan fakta yang ditemukan itu Biro Hukum dan Biro Teknis sudah membuat perhitungan berdasarkan nota dinas dari Sekjen itu tahap ketiga Gerindra yang mendapat untuk dapil 1 Sulsel. Gitu Pak. Kemudian untuk rapat tanggal 21 dibuat perhitungan lain. Sehingga yang mendapat kursi itu adalah Hanura dengan penambahan itu. Ya, itu faktanya. Ya, itu. Soal lain lagi kita urus. Nah, ini dulu faktanya yang kita temukan. Belum klop, Pak. Belum klop. Mohon Nah, maaf. apa lagi? Lampiran konsep itu, kok nota dinas Pak Sekjen sudah benar. Iya. Tetapi nota dinasnya sendiri kan ada klausul angka 3 itu yang meminta. Iya. Jadi itu kan persoalannya di sini. Iya. Iya. Yang kita mau cari faktanya adalah bahwa sebenarnya perhitungan itu sudah ada. Klop. Tapi dirubah. Apa karena surat Sekjen itu dibuat sedemikian rupa? Nah, nanti kita tanya Sekjen, siapa yang konsep suratnya itu? Kenapa Pak Sekjen teken? Ada kesulitan aplikasi. Kan itu balik lagi urusan tuh. Itu yang kita tanyakan Ketua. Iya, tapi fakta itu sudah dapat Pak. Jadi jangan dibilang fakta mana. Ini kan repot kita, ini sudah capek-capek kita. Fakta yang ini. Sekarang tentu nanti pertanyaannya siapa yang menyuruh untuk merubah itu. Itu persoalannya saya tanyakan nanti tadi. tahap Iya. lagi. Sabar, ada satu-satu kita dapatkan. Kan? Ini kan tadi tidak dapat ini. Akhirnya dapat. Ya kan? Karena keuletan kawan-kawan semua untuk bertanya. Nah, itu. Ya kan? Nah, alhamdulillah sudah dapat benang merahnya. Ya? Ternyata kemudian diketahuilah sebetulnya kalau dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang benar itu tidak mungkin Hanura mendapatkan kursi. Yang mendapatkan adalah Gerindra. Kan begitu. Maka bagaimana merubahnya? Ini. Bagaimana pertemuan-pertemuannya? Ini nanti kita tanya Pak Putu. Kapan dia bertemu? Pertanyaannya tadi yang pernyataan Mas Bambang tadi. Nah, kita ada lanjutkan banyak ya. penjelasan-penjelasan. Lanjutkan sudah maghrib ini maghrib. Ya, sebentar. Makanya harus dijelaskan adalah nanti, saya pikir, pernyataan Mas Bambang tadi soal banyaknya digunakan penjelasan-penjelasan MK, bukannya keputusan-keputusan MK di dalam keputusan-keputusan dibuat oleh KPU. Ya. Penjelasan tadi itu menarik bahwa kemungkinan bisa saja apa Ya. yang menjadi fenomena hari ini adalah bagian dari sebuah gunung es. Ya. Ya, gitu aja. Nanti kita inventarisir saja mana-mana putusan MK yang diminta penjelasan. Sehingga ada indikasi ini untuk cari jalan untuk permenangkan itu nanti. Jangan dulu kita buka-buka semua, ya kan? Ini dulu. Ya. Ketua, Ya. boleh tambahkan satu aja. Pak Ketua tadi sampaikan bahwa ada cara permainan. Saya ingin bertanya, ini sekarang kan lagi hot-hotnya Pak Ketua. Ada kebetulan ada Pak Putu di sini. Apakah yang Pak Putu sering sampaikan itu di televisi adalah cara permainan seperti yang Pak Putu sampaikan bahwa ada dugaan kasus suap oleh Ibu Dewi Yassin Limpo. Bagaimana itu Pak Putu? Coba dijelaskan kapan Anda ketemu dengan Ibu Dewi Yassin Limpo. Pak Putu. Yang jujur. Karena ini kan Pak Ketua sampaikan tadi cara permainan. Jadi Ya, kita ya, ingin ya. Masuklah barang. mendengarkan Ya. bagaimana Ya, itu Pak silakan, Putu. silakan Sebelum dijelaskan. maghrib. Dengan segala rasa hormat sebetulnya saya tidak nyaman lagi bicara itu karena hak jawab saya sudah imbang. Tapi karena ini forum resmi yang dalam lembaga resmi saya ceritakan. Saya katakan saya tidak ingat persis tanggal dan kapan. Tetapi waktunya saya ingat. Antara sekitar jam 9 sampai jam 10. Apa itu? Malam, siang? Siang.
Saya ingin katakan dulu bahwa seluruh yang saya ceritakan ini jujur. Dan demi apapun saya siap bersumpah. Ya. Kemudian pada saat itu ada 2 kali pertemuan sebenarnya. Yang pertama memang beliau datang berempat. Itu dengan LO-nya. Siapa itu beliau itu? Ya Bu Dewi. Seperti Bung Arif ini jadi LO datang juga ke ruangan saya dengan beberapa teman nanya LO. Ya nawarin makan siang aja. Mana lebih dulu yang datang rame-rame? Yang rame-rame dulu. Yang rame-rame dulu. Ya. Terus? Nah kemudian baru yang kedua. Ketika rame-rame apa yang dilakukan? Nah ini rame-rame cerita bagaimana perhitungan putaran ketiga. Ya enggak, kita ingin tahu supaya ini kan ada cerita bagaimana. Ya, bagaimana perhitungan putaran ketiga dan seterusnya karena kan memang kemudian dimasalahkan juga hari ini. Jadi itu. Tapi pertemuan pertama itu kemudian tidak penting. Nah kemudian pada jam 9 jam 10 itu saya memang persis mau keluar. Jadi staf tidak ada segala macam mau keluar ruangan. Enggak, gini Pak Putu, ini kita kan menguji keterangan. Walaupun kata Pak Putu jujur, tentu jujur itu juga harus kita uji. Ya. Semua banyak orang sekarang bilang jujur. Semua orang bilang bangsa dan negara. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, sekarang tolong jelaskan untuk kita uji bagaimana Pak Putu bertemu pertama dengan Ibu Dewi Yassin Limpo. Ya? Yang pertama itu seingat saya 4 orang. 4 orang. Apa yang saya tidak persis siapa nama-nama orangnya, tetapi saya ingat itu ada LO-nya Ibu siapa namanya putih-putih. LO-nya. Ya, Ibu Dewi ada. Kalau LO kan pasti kenal karena sering ketemu. Ya. Nah itu terus? Memang hanya diskusi biasa. Itulah siapa? Saya LO tidak. Ya, saya tahu ya. LO pilih. Bukan hakim, tapi LO. Terus? Ya soal mekanisme putaran ketiga. Waktu itu tolonglah diuraikan supaya bisa posisinya di mana, ketemunya di mana. Di ruang kerja saya. Di ruang kerjanya, ke rumah. Saya di kursi timur, beliau memang di kursi bagian barat berempat. Ya. Pada saat itu kan memang kita lagi ramai perdebatan bagaimana cara menetapkan calon terpilih di putaran ketiga itu. Suara terbanyak apa tidak yang soal amar itu yang kemudian dijawab dengan surat wakil ketua MK itu. Ya, bukan memprotes tentang keputusan. Seingat saya belum ada pembicaraan ke arah sana waktu itu. Belum ada. Ya, tapi beliau memang ikut. Seingat saya putaran ketiga, itu yang saya ingat. Nah, ya apa 21 apa tidak saya tidak tahu persis, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua memang kejadiannya begitu saya mau keluar, Ibu Dewi sudah ada. Keluar ruang kerja. Ruang kerja. Ibu Dewi ada apa Pak Putu bisa saya bicara sebentar. Oh ya karena sudah menunggu di luar, berdiri, staf belum datang. Silakan Bu, apa yang bisa dibantu? Saya dialog di dalam itu saya tidak ingat persis, tetapi yang saya ingat persis ada semacam keluhan beliau. Pak Putu, saya sudah berjuang 5 tahun. Konstruksi bahasanya saya biar tidak fitnah begitu saya tidak persis, tapi